Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Wallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimahullah, marilah sejenak kita merenung tentang kehidupan di dunia ini. Kita perlu sadari dan selalu ingat bahwa dunia ini hanya sementara dan pasti kita akan meninggalkannya pada waktunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Jamaah Jumat rahimahullah, sebelum saya lanjutkan pada materi khutbah kali ini, selaku khatib, saya mengajak kepada kita semua, khususnya pada diri kita, pada diri saya pribadi, untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimahullah, pada kesempatan khutbah ini saya ingin membawakan tema dengan judul renungan kematian, sebagaimana mukadimah yang saya bacakan di atas tadi, bahwa tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak akan bisa mengundurkan sedikit pun ataupun memajukan sedikit pun. Jamaah Jumat rahimahullah, kematian adalah sesuatu yang pasti dan akan menimpa setiap makhluk yang bernyawa, termasuk kita semua. Allah berfirman, kulli nafsin dha'iqatul maut, bahwa tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran surah Al-Imran ayat 185. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah setiap orang pasti akan merasakan kematian. Pertanyaannya adalah, kemana setelah kematian itu? Apakah hanya sekedar dikuburkan lalu selesai begitu saja?
Ternyata tidak. Karena kita membaca Al-Quran dan kita sangat yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita menjadi tahu bahwa setelah kita mati nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma innakum yaumal qiyamah tub'atsun. Yang artinya, kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan di hari kiamat. Dan karena itu, kebangkitan di hari kiamat nanti juga adalah sebuah kepastian. Maka tentu kita akan persiapkan sebaik mungkin untuk menghadapinya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kemana setelah kita dibangkitkan itu? Kemana setelah ajal datang kepada kita? Kalau kita juga membaca Al-Quran, maka hanya ada dua kemungkinan arah setelah kita dibangkitkan, yaitu apakah kita akan menjadi ashabul yamin, yakni golongan kanan, atau ashabul simal, yakni golongan kiri. Siapa itu ashabul yamin? Dialah ashabul jannah. Dan siapa itu ashabul simal? Dialah ashabul nar, penghuni neraka. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita tentu tidak ingin menjadi bagian dari ashabul simal yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali, yang di dalamnya terkumpul seluruh penderitaan, bahkan segala macam penderitaan yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah melihat, mendengar, dan siapapun belum pernah merasakan. Digambarkan di dalam sebuah hadis dalam kitab Al-Jannah wan Nar, siksa paling ringan di neraka itu dipakaikan pada mereka terompah dari api neraka, dan itu cukup membuat otak mendidih. Ini siksa paling ringan di neraka. Jamaah Jumat rahimakumullah, karena itu jelaslah kita tidak ada pilihan lain. Kita ini semua pasti menginginkan menjadi bagian dari ashabul yamin, yakni golongan kanan, dialah ashabul jannah. Lalu apa yang bisa memastikan kita atau menjamin kita kelak akan menjadi bagian dari ashabul yamin, menjadi bagian dari ashabul jannah? Apa yang bisa memastikan kita, dan apa jaminannya? Jamaah Jumat rahimakumullah, hanya ada satu yang bisa memastikan kita kelak menjadi bagian dari ashabul yamin. Apa itu? Yaitu ketika kita menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini betul-betul sesuai misi penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah. Kita semua tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Apa itu ibadah? Imam Malik mengatakan, al-ibadatu hiya, ibadah itu adalah taatullah, taat kepada Allah, wa'du'u lahu, tunduk kepadanya, wa tisamu masyarahum min dadin, yang artinya dan berpegang teguh kepada apa yang telah disyariatkan oleh Allah yang ada di dalam agamanya. Ringkasnya, ibadah adalah ketika kita terikat kepada syariah Allah, ketika kita terikat kepada syariah agama Allah, yaitu syariat Islam. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, oleh karena itu, jika kita menginginkan menjadi bagian dari ashabul yamin, golongan kanan, yaitu ashabul jannah, maka marilah sama-sama kita berusaha sekuat tenaga kita
untuk menjalani hidup di dunia ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.